Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji bagi nama Tuhan kalau kita bisa diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beristirahat dan menikmati malam yang indah dalam tidur kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan malam yang saya tulis ini, dan kita kembali belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dan hari ini kita sampai kepada tokoh yang bernama Thomas. Saya percaya saudara sudah sering kali mendengar kisah mengenai Thomas yang sering dicap sebagai orang yang penuh keraguan karena tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini saya beri judul Thomas, percaya karena melihat. Dan saya mengambil satu ayat saja sebagai ayat hafalan kita hari ini, yaitu dari Yohanes 20 ayat 28 yang berbunyi, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saya percaya kalau saudara sudah pernah membaca kisah Thomas, ini adalah Thomas yang mengalami keraguan yang dicatat oleh Yohanes di dalam pasal yang ke-20. Pertama-tama setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, namun Thomas tidak ada di situ. Karena itu Thomas tidak percaya dan lalu dia berkata, "Kalau aku belum mencucukkan jariku di tempat di mana lubang Yesus, luka Yesus, baik di tangan maupun di lambungnya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, Thomas mengalami keraguan akan hal ini, tetapi Yesus dengan kasih membangkitkan iman percaya Thomas sehingga Thomas bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Namun sebelum ke sana saya mau memberikan sedikit apa yang terjadi dengan Thomas sebelum-sebelumnya. Thomas tidak dicatat banyak di dalam kitab Injil, terutama hanya di kitab Yohanes, Injil Yohanes. Thomas itu nama lainnya adalah Didimus, yang juga sama dengan kata dari bahasa Ibrani yang artinya twin atau kembar. Jadi diduga Thomas ini adalah memiliki kembaran, tapi Alkitab tidak mencatat di mana dan siapa kembarannya. Dan Thomas muncul pertama kali dicatat dalam daftar murid-murid Tuhan Yesus. Namun di dalam Yohanes 11 ayat 16 kita melihat Thomas itu mau pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat ada kabar bahwa Lazarus sudah meninggal. Dan Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Sekalipun ini mungkin perkataan yang tidak dipikirkan sebelumnya, namun menggambarkan kesetiaan Thomas untuk mengiring Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Lalu tentunya dalam Yohanes 14 ayat 5 kita sudah pernah membaca tentunya juga bahwa di dalam pasal ini Tuhan Yesus satu malam sebelum disalibkan, ia akan berangkat menuju kayu salib dan kembali kepada Bapa. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Aku akan pergi kepada Bapa, dan ke tempat di mana aku pergi, engkau akan aku bawa ke sana." Lalu dalam ayat 5 Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan Yesus menjawab bukan soal rutenya atau lokasinya, tapi mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan kita tahu dalam ayat 6 pasal 14 ini Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang Thomas lakukan melalui catatan-catatan dari kitab Yohanes menggambarkan bahwa Thomas ini bukan murid yang sembarangan. Ia mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Namun sama seperti kita manusia, Thomas pun sempat mengalami keraguan. Namun di tengah-tengah keraguan itu, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya menampakkan diri kepada Thomas, dan akhirnya Thomas percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dengan kasih, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus setelah itu berkata, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini merupakan motivasi untuk kita.
Dalam hidup ini kita bisa mengalami keraguan. Dalam hidup ini kita bisa mengalami genuine question yang kita bertanya-tanya mengenai Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita kalau kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan meyakinkan kita dan menjawab. Mungkin dengan renungan seperti ini, mungkin dengan khotbah-khotbah di gereja atau melalui artikel dimanapun Tuhan bisa bicara, sehingga iman kita diteguhkan dan bangkit lagi seperti Thomas. Kalau Thomas bisa percaya karena melihat, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kita semua yang tidak melihat kebangkitan Yesus namun percaya bahwa Ia Tuhan yang sudah mati, bangkit mengalahkan maut untuk menebus kita dari kutuk dosa. Melalui Thomas kita belajar untuk tidak hanya percaya karena melihat, tapi juga percaya karena beriman. Percaya karena Alkitab mencatatnya, maka kita terima itu sebagai satu kebenaran. Kalau kita masih ragu-ragu, kita datang kepada Tuhan, cari jawaban dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawabannya kepada Thomas. Mari juga menjadi pribadi yang setia terus, mau mengiring Tuhan Yesus kemanapun Dia bawa kita, sehingga hidup kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Wow, haleluya. Biar renungan firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan, meneguhkan, dan mengubahkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita dan pikiran kita. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.